Tahukah kamu ada hewan yang bisa menyusui anaknya? Di balik daun-daun basah hutan tropis hidup makhluk amfibi yang menantang segala definisi. Siput api atau Kongo fire snail dari Afrika bukanlah siput biasa. Cangkangnya yang berwarna merah menyala seperti lava hanya permulaan. Yang lebih mengejutkan, siput ini melahirkan anak hidup-hidup, bukan bertelur. Dan seperti mamalia, mereka memberi makan anak-anaknya dengan sejenis susu bernutrisi yang dihasilkan dari kelenjar khusus di tubuhnya. Bayi siput yang baru lahir akan mengumpul di sekitar induknya untuk mendapat asupan pertama mereka. Ini adalah satu-satunya siput di dunia yang diketahui menyusui. Ada yang pernah mendengar tentang cacing yang memiliki 5 jenis kelamin. Sekaligus di danau-danau asin California, hidup makhluk mikroskopis bernama cacing cangkang hijau. Untuk bertahan dalam lingkungan ekstrem dengan kadar garam dan arsenik tinggi, mereka mengembangkan strategi reproduksi yang sungguh di luar nalar. Satu individu cacing ini bisa memiliki 5 jenis kelamin berbeda sekaligus, bukan hanya jantan dan betina. Sistem reproduksi mereka begitu kompleks sehingga membutuhkan pasangan dengan kombinasi jenis kelamin tertentu untuk bisa berkembang biak. Ilmuwan masih bingung bagaimana evolusi bisa menciptakan sistem begitu rumit untuk makhluk sekecil itu. Bagaimana dengan burung yang menyimpan makanan di kulkas alamnya? Di padang tundra Arktik, burung jay Siberia melakukan sesuatu yang luar biasa untuk bertahan di musim dingin. Di musim panas, mereka mengumpulkan ribuan biji-bijian dan jamur, lalu menyimpannya di celah-celah pohon dan di bawah lumut. Tapi ini bukan sekadar menyimpan. Mereka terlebih dahulu mengeringkan jamur dengan menjemurnya di cabang pohon, persis seperti manusia membuat keripik. Kemudian, di musim dingin ketika salju menutupi segala sesuatu, mereka bisa mengingat dengan tepat lebih dari 10.000 lokasi penyimpanan yang berbeda. GPS alami mereka begitu akurat hingga bisa menemukan makanan di bawah lapisan salju setebal 30 cm. Lalu ikan yang bisa hidup 4 tahun tanpa air dan makanan. Di savana Afrika saat musim kemarau tiba, kolam-kolam mengering menjadi lumpur retak. Tapi di dalam lumpur itu, ikan paru-paru Afrika sedang melakukan keajaiban. Mereka menggali lubang dalam, mengeluarkan lendir yang mengeras membentuk kepompong, lalu masuk ke keadaan dormansi ekstrem. Dalam kepompong ini, mereka menghentikan hampir semua fungsi metabolisme, bernapas melalui paru-paru primitifnya, dan bisa bertahan hingga 4 tahun menunggu hujan tiba. Saat hujan pertama turun dan mengisi kolam kembali, mereka terbangun dan berenang seolah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana pendapatmu tentang jamur yang mengendalikan serangga dari dalam? Ini mungkin yang paling mirip film horror sains. Spesies jamur Ophiocordyceps tidak hanya membunuh inangnya, mereka mengambil alih kendali penuh atas tubuh dan perilakunya. Spora jamur ini menginfeksi semut pekerja lalu tumbuh di dalam tubuhnya. Jamur itu kemudian melepaskan senyawa kimia yang mengendalikan sistem saraf semut, memaksanya memanjat ke ketinggian tertentu, menggigit daun atau rantai dengan rahangnya dalam posisi yang ideal untuk penyebaran spora, dan kemudian mati. Dari kepala semut yang mati itu, jamur akan tumbuh dan melepaskan spora baru untuk menginfeksi semut lain di bawahnya. Ini adalah zombie dalam dunia nyata. Terakhir, makhluk yang tidak bisa mati. Karena penuaan, di perairan Mediterania, hidup ubur-ubur abadi bernama Turritopsis doherni. Makhluk transparan kecil ini memiliki siklus hidup yang membalikkan hukum alam. Ketika terluka, sakit, atau secara biologis menua, mereka tidak mati. Sebaliknya, mereka bertransformasi kembali ke tahap polip, bayi ubur-ubur, menempel di dasar laut dan memulai hidupnya dari awal lagi. Proses ini bisa mereka ulang tanpa batas, membuat mereka secara teoritis abadi, secara biologis. Mereka adalah satu-satunya makhluk di bumi yang diketahui bisa mengulang waktu hidupnya berulang-ulang. Dunia ini masih menyimpan begitu banyak misteri yang bahkan sains modern belum sepenuhnya memahami. Dari siput penyusui hingga ubur-ubur abadi, setiap penemuan baru seolah berkata, "Kalian pikir sudah tahu segalanya? Tunggu dulu." Alam selalu punya kartu as tersembunyi di balik lengannya, menunggu saat yang tepat untuk membuat kita tercengang sekali lagi.